Dari kelompok 7 R2 dari teknologi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 R2 Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan metabolisme mineral makro. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Hana Argarini, dengan NIM J1A120014. Yang kedua, Maruli Fernando Siahaan dengan NIM J1A120030. Yang ketiga, ada Rizky Effendi dengan NIM J1A120048. Yang keempat, ada Tazkiratul Mubarakah dengan NIM J1A120068. Next. Sebelum kita mengenal apa itu mineral makro, sebelumnya kita harus mengenal itu apa itu mineral. Mineral merupakan komponen inorganik yang terdapat di dalam tubuh manusia. Mineral ini memegang peranan yang penting dalam pemeliharaan tubuh, baik dari tingkat sel, jaringan, organ, maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Selain itu, mineral ini berperan dalam berbagai tahap metabolisme, terutama sebagai kofaktor dalam aktivitas enzim. Secara garis besar, pengelompokan mineral itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada kelompok mineral makro dan kelompok mineral mikro. Kelompok mineral makro ini merupakan mineral yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang cukup besar, yakni lebih dari 100 mg sehari. Sedangkan kelompok mineral mikro merupakan mineral-mineral yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit, yakni kurang dari 100 mg sehari. Pengelompokan mineral ini didasarkan pada kebutuhan dan jumlah yang terdapat dalam tubuh. Next. Selanjutnya ada macam-macam mineral makro. Yang pertama ada kalsium. Kalsium ini merupakan mineral dengan kandungan tertinggi dalam tubuh, yakni bisa menyusun sebesar 1,5 sampai 2% berat badan orang dewasa. Hampir semua kalsium tubuh itu terdapat pada jaringan keras seperti tulang dan gigi, dan hanya 1% kalsium yang ada pada jaringan lunak. Tingkat penyerapan kalsium ini lebih tinggi pada saat usia muda dibandingkan dengan pada usia tua. Penyerapan kalsium ini meningkat karena adanya vitamin C, vitamin D, dan protein. Kalsium ini banyak terdapat pada produk susu seperti keju, yogurt, dan es krim. Next. Nah, baiklah, bisa dilihat di sini ada nilai kandungan kalium dalam berbagai bahan makanan. Yang pertama itu ada tepung susu dengan berat 904 mg, keju 777 mg, susu sapi segar 143 mg, yogurt 120 mg, dan seterusnya. Next. Yang kedua itu ada fosfor. Fosfor ini merupakan mineral kedua yang terbanyak dalam tubuh setelah kalsium, yakni menyusun sebesar 1% dari berat tubuh orang dewasa. Penyerapan fosfor ini terjadi pada usus halus sebagai ion bebas dengan tingkat penyerapan sebesar kurang lebih 70% dari fosfor yang dikonsumsi. Fosfor ini terdapat pada tulang dan gigi serta dalam sel, yaitu otot dan cairan ekstraseluler. Fosfor ini dapat pada semua sel makhluk hidup, dan pangan sebagai sumber fosfor itu adalah pangan yang juga merupakan sumber protein seperti daging, ayam, ikan, telur, susu, dan sebagainya. Next. Bisa dilihat juga di sini ada nilai kandungan
fosfor dalam berbagai bahan makanan. Ada ayam sebesar 200 mg, daging sapi sebesar 170 mg, telur ayam 180 mg, telur bebek 175 gram, tepung susu 694 mg, dan seterusnya. Next. Next. Mineral makro selanjutnya ada kalium. Kalium ini merupakan integral sel yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, yakni sebesar untuk pertambahan berat itu apabila pertambahan berat 0,5 kg itu diperlukan sebesar 1050 mg kalium. Kalium ini banyak ditemukan di dalam sel. Kalium dalam sel ini berperan sebagai bagian dari enzim, mempertahankan tekanan osmotik, dan memelihara keseimbangan asam basa dalam tubuh. Kalium bisa berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sumber utama dari kalium ini terdapat pada makanan segar atau mentah, terutama itu buah, sayuran, serealia, dan kacang-kacangan. Next. Bisa dilihat di sini ada nilai kalium dalam berbagai bahan makanan. Yang pertama itu ada dalam beras giling sebesar 241 mg, singkong 394 mg, kentang sebesar 396 mg, kacang tanah sebesar 421 mg, kacang merah 1152, kacang hijau 1132, kacang kedelai 1504, dan seterusnya. Next. Mineral makro selanjutnya itu ada natrium. Natrium sendiri merupakan ion positif utama dalam cairan ekstraseluler yang menimbulkan tekanan osmotik untuk menjaga agar air tidak keluar dari darah dan masuk ke dalam sel. Sebesar 35-40% itu natrium terdapat di dalam kerangka tubuh, seperti cairan saluran cerna atau sama seperti cairan empedu dan pankreas yang mengandung banyak natrium. Sumber utama natrium itu berasal dari garam dapur atau bisa dari monosodium glutamat atau MSG, kecap, dan makanan yang diawetkan dengan garam dapur. Sumber lainnya itu bisa seperti susu, daging, telur, makanan laut, dan lain-lain. Next. Next. Selanjutnya bisa dilihat di sini ada nilai natrium dalam berbagai bahan makanan. Yang pertama itu ada di dalam daging sebesar 93 mg, saping ada 11 mg. Sebelumnya, Ki? Oke, mungkin langsung saja yang mineral makro selanjutnya itu ada klor. Next aja, Ki, next. Oke, selanjutnya itu klor. Klor ini merupakan anion utama cairan ekstraseluler. Konsentrasi klor yang paling tinggi itu ditemukan di dalam cairan cerebrospinal, di dalam otak atau otak dan sumsum tulang belakang, lambung, dan pankreas. Klor ini terdapat bersamaan dengan natrium dalam garam dapur. Beberapa sayuran dan buah-buahan juga mengandung klor, dan sebagai bagian dari HCl, klor ini berfungsi untuk menjaga keasaman lambung. Kemudian klor ini bisa bersama dengan sulfur dan fosfor
berperan dalam mempertahankan keseimbangan asam basa dan cairan elektrolit dalam cairan ekstraseluler tubuh. Asupan untuk pemenuhan mineral makro dalam tubuh, klor ini diperlukan sebesar 750 mg pada orang dewasa. Next. Mineral makro selanjutnya ada sulfur. Sulfur ini merupakan bagian dari zat-zat gizi esensial, di mana seperti vitamin tiamin dan biotin serta asam-asam amino esensial lainnya seperti metionin, cysteine, dan cysteine. Rantai samping molekul cysteine yang mengandung sulfur ini akan berkaitan satu sama lain, sehingga membentuk jembatan disulfida yang berperan dalam menstabilkan molekul protein. Sulfur pada tubuh manusia itu terdapat di dalam tulang rawan, kulit, rambut, dan kuku yang banyak mengandung jaringan ikat yang bersifat kaku. Sulfur ini bisa berasal dari makanan yang terikat pada asam amino dan yang mengandung sulfur yang diperlukan untuk sintesis zat-zat penting. Pada umumnya, sumber pangan sulfur itu bisa ditemukan dalam gandum, kacang-kacangan, daging, terus ayam, dan seterusnya. Next. Next, Ki. Oke, mineral makro selanjutnya ada magnesium. Magnesium ini merupakan kation terbanyak setelah natrium di dalam cairan interseluler. Magnesium ini merupakan bagian dari klorofil daun, dan peranan magnesium dalam tumbuhan itu sama dengan peranan zat besi di dalam darah tubuh manusia, yaitu sebagai respirasi atau pernapasan. Magnesium ini juga terlibat di dalam berbagai proses metabolisme. Sumber magnesium itu bisa ditemukan di dalam biji-bijian utuh, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Untuk asupan orang dewasa itu magnesium dibutuhkan sebesar 300-420 mg per hari. Kalium dan magnesium itu bersama tapi bersifat antagonis, di mana kalium itu akan menstimulus kontraksi otot, sedangkan magnesium ini akan berperan untuk merelaksasikan otot. Oke, selanjutnya Ki. Oke, langsung masuk ke yaitu ada proses pencernaan mineral makro yang akan disampaikan oleh Tazkiratul Mubarakah. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya, proses pencernaan mineral makro. Sistem pencernaan adalah kumpulan organ yang saling terintegrasi untuk melakukan proses pengubahan molekul menjadi molekul-molekul yang bisa diserap oleh tubuh atau mikromolekul. Kata kuncinya makro dan mikro. Makromolekul bisa berupa makanan yang biasa kita konsumsi. Makromolekul tersebut tidak bisa serta-merta begitu saja diserap oleh tubuh dan diubah menjadi energi, karena kita meminta bantuan kepada sistem pencernaan untuk melakukan tugasnya. Dalam bekerja, sistem pencernaan menggunakan dua metode, kimiawi dan mekanik. Kimiawi berarti melibatkan senyawa-senyawa kimia seperti enzim. Fungsi dari enzim adalah mempercepat laju reaksi kimia yang terjadi. Sedangkan untuk proses mekanik melibatkan organ-organ yang bekerja secara fisik seperti gigi dan esofagus. Masing-masing organ yang tergabung dalam sistem memiliki peran yang berbeda. Yang pertama, ada mulut. Untuk proses kimiawi yang terjadi dalam mulut dilakukan oleh beberapa enzim, amilase, lisozim, betain, dan enzim bromelin. Setiap enzim ini memiliki fungsi masing-masing. Enzim amilase membantu mengolah makromolekul yang kita makan menjadi gula,
gula-gula tersebut yang nanti menjadi sumber energi kita. Selanjutnya ada enzim lisozim yang memiliki sifat antibakteri. Sifat yang dimilikinya itu membantu memberikan pada tubuh kita terhadap serangan bakteri yang bisa hadir lewat makanan yang kita konsumsi. Enzim betain bertugas untuk metabolisme asam amino dan bromelin bertugas untuk memecah protein. Selanjutnya, di kerongkongan. Setelah makromolekul dihancurkan dan dihaluskan dalam mulut, perjalanan berlanjut menuju kerongkongan. Di kerongkongan ada yang bernama epiglotis. Selanjutnya, makanan secara resmi telah masuk wilayah kerongkongan atau juga dikenal dengan sebutan esofagus. Secara etimologi, eso bermakna saluran dan fagus bermakna makanan. Di dalam esofagus terjadi sebuah gerakan yang disebut peristaltis. Selanjutnya ke lambung. Perjalanan yang panjang akhirnya sampai ke titik lambung. Di lambung makanan akan berhenti selama beberapa jam, sekitar 3-4 jam. Selanjutnya ke usus halus. Sejak dari mulut sampai lambung, makanan telah mengalami proses penghancuran dan berubah wujud menjadi sangat lembut. Namun, proses pencernaan belum berakhir. Sekarang makanan telah meninggalkan lambung dan memasuki duodenum atau usus 12 jari. Selanjutnya usus besar, mikromolekul telah diserap oleh usus halus dan sekarang yang tersisa adalah sisa-sisanya. Sisa-sisa penyerapan tersebut masih mengandung air dan mineral. Usus besar berperan untuk menyerap air serta mineral tersebut sehingga sisa-sisa ini sekarang berbentuk padat. Hampir semua kandungan air yang kita konsumsi, baik melalui makanan maupun minuman, diserap oleh usus besar. Terakhir, di anus, semua hal-hal yang diperlukan oleh tubuh telah diserap oleh usus besar dan usus halus. Kini yang tersisa hanya zat-zat yang harus dibuang di dalam tubuh. Peran anus dalam sistem pencernaan adalah untuk membuang zat sisa. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tazkira. Materi selanjutnya adalah proses penyerapan mineral makro dan komponen yang digunakan oleh tubuh yang akan disampaikan oleh Saudara Rizky Effendi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya ada proses penyerapan mineral makro dan komponen yang digunakan oleh tubuh. Baik, untuk natrium diabsorpsi di usus halus secara aktif atau membutuhkan energi lalu dibawa oleh aliran darah ke ginjal untuk disaring kemudian dikembalikan ke aliran darah dalam jumlah cukup untuk mempertahankan taraf natrium dalam darah. Kelebihan natrium akan dikeluarkan melalui urin yang diatur oleh hormon aldosteron yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal jika kadar natrium darah menurun. Yang berikutnya, klor. Klor hampir seluruhnya diabsorpsi di dalam usus halus dan diekskresi melalui urin dan keringat. Kehilangan klor mengikuti kehilangan natrium. Kebanyakan keringat dihalangi oleh aldosteron yang sebaran langsung berpengaruh terhadap kelenjar keringat. Berikutnya, kalsium. Ca diabsorpsi duodenum dan jejunum. Proksimal oleh protein pengikat Ca yang disintetis sebagai respon terhadap kerja 1,25 hidroksil kolesterol atau 1,25 hidroksil vitamin D. Absorpsi dihambat oleh senyawa yang membentuk garam Ca yang tidak larut. Kalsium diekskresi melalui ginjal bila kadarnya di atas 7 mg atau 100 ml. Sejumlah besar diekskresi melalui usus dan hampir semuanya hilang dalam feses. Pengaturan keseimbangan kalsium mempertahankan kadar kalium dan keadaan normal. Diperlukan interaksi beberapa proses antara lain, yaitu pemasukan yang berasal dari makanan dan absorpsi saluran cerna. Pengeluaran melalui ekskresi urin dan feses. Keseimbangan formasi dan restorsi tulang yang disebut sebagai dinamika tulang atau bone turnover
Untuk menjamin keseimbangan proses-proses di atas dengan baik diperlukan pengaturan secara normal, yaitu hormon paratiroid, vitamin D, kalsitonin. Baik, berikutnya kalium diabsorpsi dengan mudah dalam usus halus. Kalium diekskresi melalui urin feses dan cairan lambung. Tahap kalium normal darah dipelihara oleh ginjal melalui kemampuannya menyaring, mengabsorpsi kembali dan mengeluarkan kalium di bawah pengaruh aldosteron. Kalium dikeluarkan dalam bentuk ion dengan menggantikan ion natrium melalui mekanisme pertukaran di dalam tubula ginjal. Berikutnya fosfat. Fosfat bebas diabsorpsi dalam jenuum bagian tengah dan masuk aliran darah melalui sirkulasi port. Pengaturan absorpsi fosfat diatur oleh 1,25 dihidroksil kolesiferol atau 1,25 hidroksil vitamin D. Fosfat ikut dalam pengaturan derivat aktif vitamin D. Bila kadar 5 fosfat serum rendah, membentukkan 1,25 hidroksil vitamin D dalam tubulus renalis dirangsang, sehingga terjadi penambahan absorpsi fosfat dan usus. Yang berikutnya, magnesium. Magnesium diabsorpsi melalui kombinasi transport aktif dan transport pasif. Proses utama normalnya adalah transport pasif dan dimulai pada membran apikal mukosa rumen, di mana uptake magnesium diarahkan oleh perbedaan potensial negatif yang berbeda dan dihambat oleh konsentrasi tinggi potasium dalam rumen. Berikutnya ada sulfur. Sulfur diabsorpsi sebagai bagian dari asam amino atau sebagai sulfat anorganik selain sebagai bagian dari asam amino, metonin, dan cysteine. Sulfur juga merupakan bagian dari enzim glutathione serta berbagai koenzim dan vitamin, termasuk koenzim A. Baik, berikutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Rizky atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya adalah dampak yang terjadi jika kekurangan atau kelebihan mineral makro yang akan disampaikan oleh Saudara Maruli Fernando Sihaan. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah semuanya, saya akan melanjutkan presentasinya. Dampak yang terjadi jika kekurangan atau kelebihan mineral makro. Silakan lanjut. Yang pertama ada natrium. Akibat dari kekurangan natrium adalah dapat menyebabkan kejang, apatis, dan kehilangan nafsu makan. Dapat terjadi setelah muntah, diare, keringat berlebih, dan diet rendah natrium. Sedangkan akibat dari kekurangan natrium dapat menimbulkan keracunan yang dalam keadaan akut menyebabkan edema atau hipertensi. Selanjutnya ada klor. Kekurangan klor terjadi pada muntah-muntah, diare kronis, dan keringat berlebihan. Dan jika kekurangan juga bisa menyebabkan muntah. Selanjutnya ada kalium. Kekurangan kalium dapat terjadi karena kebanyakan kehilangan melalui saluran cerna atau ginjal. Sedangkan kelebihan kalium akut dapat terjadi bila konsumsi melebihi 12 gram per meter kuadrat permukaan tubuh sehari, tanpa diimbangi oleh kenaikan ekskresi. Selanjutnya ada kalsium. Kekurangan kalsium pada masa pertumbuhan dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, tulang kurang kuat, mudah bengkok, dan rapuh. Sedangkan akibat dari kelebihan kalsium dapat menimbulkan batu ginjal atau gangguan ginjal, gangguan absorpsi mineral lain, serta konstipasi atau susah buang air besar. Lanjut. Selanjutnya ada mineral fosfor. Kekurangan mineral fosfor dapat mengakibatkan kerusakan tulang dan gejala lelah, kurang nafsu makan, dan kerusakan tulang. Bila kadar fosfor terlalu tinggi, ion fosfat akan kalsium sehingga dapat menimbulkan kejang. Selanjutnya ada mineral magnesium. Kekurangan mineral magnesium berat akan menyebabkan kurang nafsu makan, gangguan pertumbuhan, mudah tersinggung, gugup, kejang atau tetanus, gangguan sistem saraf pusat, halusinasi, koma, dan gagal jantung. Sedangkan akibat dari kelebihan magnesium
belum diketahui secara pasti. Namun, kelebihan magnesium dapat terjadi pada penyakit gagal ginjal. Selanjutnya ada mineral sulfur. Dampak dari kekurangan mineral sulfur bisa terjadi jika kekurangan protein. Sedangkan kelebihan sulfur bisa terjadi jika konsumsi asam amino berlebih pada hewan yang akan menghambat pertumbuhan. Selanjutnya. Ya baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Maruli atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya adalah fungsi dari mineral makro. Next. Adapun fungsi untuk kalsium dan fosfor akan dibacakan oleh Saudari Tazkiratul Mubarakah. Kepadanya saya persilahkan. Fungsi dari mineral makro yang pertama ada kalsium. Kalsium berfungsi pembentukan tulang, pembentukan gigi, kontraksi otot, dan pembekuan darah. Selanjutnya ada fosfor. Yang pertama, kalsifikasi tulang dan gigi melalui pengendapan fosfor pada matriks tulang. Yang kedua, mengatur peralihan energi pada metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak melalui proses fosforilasi fosfor dengan mengaktifkan berbagai enzim dan vitamin B. Ketiga, absorpsi dan transportasi zat gizi serta sistem buffer. Keempat, bagian dari ikatan tubuh esensial yaitu RNA dan DNA serta ATP dan fosfolipid. Yang kelima, mengatur keseimbangan asam basa. Dan yang terakhir, berperan dalam pembentukan nukleoprotein yang menyusun bahan-bahan nukleus dari sel-sel dan sitoplasma yang berfungsi dalam pembelahan sel, reproduksi, dan pemindahan gen. Terima kasih kepada Saudari Tazkira atas penyampaian materinya. Next, selanjutnya itu ada kalium dan natrium yang akan dibacakan oleh Saudara Rizky Effendi. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Masih dari fungsi dari mineral makro, yang berikutnya kalium. Berperan dalam pemeliharaan keseimbangan cairan dan elektrolit serta keseimbangan asam dan basa bersama natrium. Yang kedua, bersama kalsium, kalium berperan dalam transmisi saraf dan kontraksi otot. Yang ketiga, di dalam sel, kalium berfungsi sebagai katalisator dalam banyak reaksi biologi, terutama metabolisme energi dan sintesis glikogen dan protein. Yang keempat, berperan dalam pertumbuhan sel. Berikutnya, natrium berfungsi menjaga keseimbangan cairan dalam kompartemen ekstraseluler. Yang kedua, mengatur tekanan osmosis yang menjaga cairan tidak keluar dari darah dan masuk ke dalam sel. Yang ketiga, menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh dengan mengimbangi zat-zat yang membentuk asam. Yang keempat, berperan dalam transmisi saraf dan kontraksi otot. Yang kelima, berperan dalam absorpsi glukosa dan sebagai alat angkut zat gizi lain melalui membran, terutama melalui dinding usus sebagai pompa natrium. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Rizky atas penyampaian materinya. Untuk fungsi selanjutnya itu ada next slide nih, ada klorida, sulfur, dan magnesium yang akan dibacakan oleh Saudara Maruli Fernando Siahaan. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan peran dari mineral makro. Selanjutnya itu ada klorida. Yang pertama, klorida berperan dalam memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit dalam cairan ekstraseluler. Yang kedua, memelihara suasana asam dalam lambung sebagai bagian yang diperlukan untuk bekerjanya enzim-enzim pencernaan. Yang ketiga, membantu pemeliharaan keseimbangan asam dan basa bersama unsur-unsur pembentuk asam lainnya. Yang keempat, ion klor dapat dengan mudah keluar dari sel darah merah dan masuk ke dalam plasma darah guna membantu mengangkut karbon dioksida ke paru-paru dan keluar dari tubuh.
Yang kelima, mengatur sistem renin, angiotenin, aldosteron yang mengatur keseimbangan cairan tubuh. Selanjutnya ada mineral sulfur, perannya yaitu yang pertama, bersama dengan kalsium dan fosfor, menyusun tulang dan gigi. Yang kedua, bagian dari penyusun hormon insulin. Yang ketiga, berperan dalam proses penggumpalan darah dan transfer energi. Yang keempat, sulfur berperan melarutkan sisa metabolisme sehingga bisa dikeluarkan melalui urin dalam bentuk teroksidasi dan dihubungkan dengan makropolisakarida. Yang kelima, dalam bentuk sulfat dan sulfit digunakan sebagai zat adiktif dalam berbagai pangan olahan. Selanjutnya ada mineral magnesium. Perannya yaitu yang pertama, sebagai aktivasi enzim. Maksudnya, magnesium berperan dalam proses aktivasi enzim-enzim tubuh dalam reaksi metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak menjadi energi. Selain itu, magnesium juga berperan dalam aktivasi enzim pada reaksi asam nukleat, sehingga berfungsi dalam sintetis, degradasi, dan stabilitas bahan gen DNA dalam sel. Yang kedua, mencegah kerusakan gigi. Magnesium berperan dalam menahan kalsium dalam email gigi, sehingga kebutuhan kalsium gigi tetap terjaga. Selanjutnya, ada dalam cairan ekstraseluler. Magnesium berfungsi dalam melemaskan saraf, relaksasi otot, dan mencegah pembekuan darah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Maruli atas penyampaian materinya. Mungkin demikian yang bisa dapat kami kelompok 7 sampaikan. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang kami perbuat. Lebih dan kurangnya saya selaku moderator mohon maaf dan kami ucapkan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.